بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di radio kita yang semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pada program kajian interaktif bersama hadis-hadis pilihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tadabburan wa tafahuman, dalam rangka mentadabburi dan memahami untuk merealisasikannya sehingga iman kita semakin bertambah, cinta kita kepada beliau semakin membesar, dan amalan kita semakin meningkat dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala Sang Pencipta. Akhil karim wa ukhtil karimah, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang lun tuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita tadabburi, yang akan kita renungi dan cermati seksama pada hari ini adalah sebuah hadis yang berbunyi, al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah wal muhajir man hajara ma'siyatallah. Mujahid sejati adalah seorang yang berjihad melawan hawa nafsunya demi melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Wal muhajir, dan hijrah sejati itu adalah hijrah meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan juga datang dari sahabat Fadalah bin Ubaid, dengan makna atau lafaz di atas, lafaz dan makna di atas itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga dalam Sahihain, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain-lainnya. Maka hadis di atas adalah hadis yang sahih, sanadan wa matnan, secara sanadnya dan secara matannya. Akhil karim wa ukhti al-karimah, rahimani wa rahimakumullah. Sekilas hadis di atas adalah hadis yang singkat, simple kata-katanya, mudah diingat dan ringan di lisan, baik dengan teks Arabnya atau dengan teks yang sudah ditranslate ke dalam suatu bahasa. Mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat, karena kata-katanya yang simple, yang singkat. Akan tetapi jika kita memperhatikan penjelasan para ulama, syarah mereka terhadap hadis ini, dan kita merenunginya, maka akan kita dapatkan bahwa hadis di atas dengan kata-katanya yang singkat, dengan bahasanya yang simple dan ringan di lisan, rupanya memiliki kandungan yang sangat luas.
Rupanya hadis tersebut adalah hadis yang sangat mencakup. Salah satu dari hadis yang menunjukkan bahwa Nabi kita SAW diberikan mukjizat berupa jawami'ul kalim. Karena kata para ulama, di antara mukjizat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada Nabi kita SAW adalah jawami'ul kalim. Beliau mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang singkat, kalimat-kalimat yang simple, ringan untuk diucapkan di lisan, mudah diingat, tetapi memiliki kandungan yang sangat luas, yang sangat mencakup. Mari kita simak beberapa ucapan para ulama terkait hadis ini. Yang pertama, ucapan Syekhul Islam. Beliau menyatakan, fayamuru bi jihadiha kama yu'maru bi jihadiha kama yu'maru bi jihadi man ya'muru bil ma'asi wa yad'u ilaiha wa huwa ila jihadi nafsihi ahwaj fa in hadha fardhu 'ain wa dhaka fardhu kifayah was sabru fi hadha min afdhalil a'mal fa in hadha al jihad haqiqatu dhalika al jihad faman sabara 'alayhi was sabara 'ala dhalika al jihad kama qala wal muhajir man hajara sayyi'at thumma hadha ya'ni jihadun nafs لا يكون محمودا فيه إلا إذا غلب هوى نفسه بخلاف الأول فإنه من يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Kata beliau, seorang itu diperintahkan untuk menjihad, untuk melakukan jihad terhadap nafsunya. Sebagaimana dia diperintahkan untuk berjihad melawan orang yang memerintahkan kepada maksiat dan menyuruh kepadanya. Maksudnya jihad dengan fisik, melawan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita melakukan jihad kepada mereka berupa kafir harbi. Kafir yang harbi. Ini medan tempur, medan jihad. Kata beliau, wahwa ila jihadi nafsihi ahwaj. Bahkan jihad melawan hawa nafsu itu lebih penting, lebih dibutuhkan ketimbang jihad melawan kafir harbi atau jihad dengan pedang atau fisik. Karena jihad melawan hawa nafsu hukumnya fardhu 'ain. Sedangkan jihad dengan fisik, jihad dengan pedang melawan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melakukan jihad kepada mereka, itu hukum asalnya fardhu kifayah. Tetapi di beberapa kondisi bisa menjadi fardhu 'ain. Naam. Was-sabru fi hadha min afdhalil a'mal. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sabar di medan jihad melawan hawa nafsu termasuk dari amalan yang paling utama. Kenapa demikian? Fa inna hadzal jihad haqiqatu dzalika jihad. Karena jihad melawan hawa nafsu itu adalah intisari seluruh jihad yang ada di dalam Islam. Adalah intisari hakikat jihad dengan fisik dan pedang. Karena tidaklah jihad dengan fisik dan pedang melawan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, melainkan tujuan ujungnya adalah apa yang diinginkan dari jihad melawan hawa nafsu, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Faman sabara alaih, sabara ala dhalikal jihad. Kemudian kata beliau, barang siapa yang mampu bersabar di medan jihad melawan hawa nafsunya, maka dia akan mampu bersabar di medan jihad dengan fisik atau pedang. Kama qala ta'ala, kama qala, hal ini sebagaimana sabda beliau pula, seperti sabda beliau pula, bahwa hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan maksiat kepada Allah.
Kemudian kata beliau, "Tsumma hadza ya'ni jihadun nafs." Kemudian perlu diketahui bahwa jihad melawan hawa nafsu la yakun mahmudan fih. Tidak akan terpuji kecuali dia menang di medan tempur tersebut. Menang melawan hawa nafsunya. Beda halnya dengan jihad di medan tempur dengan fisik. Matikah dia ataukah tetap hidup setelah itu, dia tetap terpuji. Dia berangkat dengan jihad yang syar'i dengan fisik, mati terpuji. Ya, karena mati syahid, hidup pun terpuji. Allah berfirman, "Fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang mati atau menang, dia tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Beda halnya dengan jihad melawan hawa nafsu. Kita tidak akan mendapatkan pahala, kita tidak akan dipuji oleh Allah, kita tidak akan terpuji di sisi Allah, kecuali kita menang di dalamnya melawan hawa nafsu kita. Nah, hal ini dapat dilihat dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian, akhil karim wa ukhtil karimah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa jihad yang dianjurkan di dalam agama kita, di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 4 macam. Semua ayat dan hadis yang menyebutkan pujian terhadap jihad, maka mencakup 4 macam jihad. Hal itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau Zadul Ma'ad. Di sana beliau menyebutkan bahwa jihad di dalam Islam ada 4 macam. Dan beliau menyebutkannya secara berurutan. Artinya tidaklah suatu jihad mampu dilakukan, melainkan dia telah mampu melakukan jihad yang sebelumnya. Yang pertama kata beliau adalah jihadun nafs. Yang kedua adalah jihadul syaitan. Yang ketiga adalah jihadul munafiqin. Yang keempat adalah jihadul kuffar. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang munafik. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan hawa nafsu itu terrealisasikan dengan melakukan 4 hal, kata para ulama. Yang pertama, dia mematahkan hawa nafsunya untuk menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah. Yang kedua, wal amalu bih, dia mengamalkan ilmu agama tersebut. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, dia berdakwah, menyuruh manusia kepada ilmu agama tersebut. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, dia bersabar atas berbagai ujian, gangguan di jalan tersebut. Apabila 4 perkara ini telah ditunaikan oleh seorang hamba, maka sungguh dia telah merealisasikan jihad yang paling utama, yang paling wajib, dan yang pertama di dalam Islam, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadun syaitan, jihad melawan syaitan. Sungguh banyak ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita bahwa iblis dan bala tentaranya tidak pernah diam, tidak pernah lelah, dan tidak pernah berhenti dalam memerangi anak Adam agar mereka terjerumus ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang itu saya kira tidak asing lagi bagi kebanyakan kita. Dan syaitan di dalam memerangi anak Adam itu menggunakan 2 senjata, kata para ulama. Yang pertama, senjata syahwat. Dia menyuruh anak Adam ke pintu-pintu syahwat agar anak Adam melakukan zina. Dari mulai zina-zina kecil terlebih dahulu,
Apabila zina-zina kecil tersebut telah ia lakukan, maka dengan mudahnya dia menjerumuskan anak Adam tersebut kepada zina yang paling besar. Zina kecil adalah zina mata, zina hati, telinga, tangan, kaki. Ya. Tangan dengan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Mata melihat, memandang wanita yang bukan mahram dengan pandangan syahwat. Ya. Tanpa kebutuhan yang dibenarkan oleh syar'i. Hati dengan mengingat, membayang-bayangkan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwatnya. Atau dia menyuruh kepada maksiat-maksiat lainnya selain zina, khamar, judi, liwat, dan seterusnya dari maksiat-maksiat yang ada. Ini senjata dia yang pertama. Senjata dia yang kedua adalah senjata syubhat. Dan ini tidak kalah bahayanya dengan senjata yang pertama. Bahkan ini lebih berbahaya. Karena seringkali orang yang jatuh menjadi korban syaitan, dengan senjata ini dia tidak menyadari dirinya telah menjadi korban syaitan. Syubhat. Apa itu syubhat? Ideologi yang bertentangan dengan ideologi Islam, bertentangan dengan ideologi Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang telah dipahami dan dijalani oleh mereka para sahabat Nabi SAW. Akidahnya bertentangan dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip agama yang dia pegang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quranul Karim yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Tetapi dia menyangka bahwa itu adalah ideologi yang Islami. Dia menyangka bahwa dirinya telah berada di atas jalan yang benar. Dia tidak menyadarinya karena syubhat, kesamaran yang syaitan menjerumuskan dia ke dalamnya. Dia tidak sadar bahwa dirinya berada di dalam sebuah akidah yang telah membatalkan Islamnya. Justru dia mengira dirinya berada di atas akidah Islamiyah. Sebagai contoh misalkan akidah wahdatil adyan, akidah persamaan agama. Dia menyangka dia berakidah bahwa orang-orang yang di luar agama Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad diutus dan mereka mati di atasnya, mereka tetap mendapatkan syurga ketika kalau mereka orang-orang yang baik ketika di dunia. Kalau mereka banyak berbuat kebaikan dengan ikhlas ketika di dunia, mereka tetap akan mendapatkan syurga. Sementara Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Abu Talib pamannya Nabi SAW, sangat tinggi sosial beliau untuk Nabi dan kaum muslimin di masa itu. Sangat tinggi sosial dia untuk Nabi dan kaum muslimin saat itu. Ia telah rela mempertaruhkan nyawa, ketokohan dan hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Cuma masalahnya dia tidak mau mengikuti syariat Nabi SAW. Nabi vonis sebelum wafatnya dia tempatnya dalam api neraka. Nah, ini salah satu bentuk contoh korban syaitan dengan senjata dia ini syubhat. Nah, tanpa ia sadari. Atau dia kena syubhat syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan dalam penyebutan Al-Quran dan As-Sunnah itu mencakup dua kalimat syaitan. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Contoh lainnya, dia melakukan ibadah dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang ibadah tersebut secara umum telah dianjurkan, tapi pada prakteknya
dia melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan cara yang telah diterangkan, dituntun oleh Nabi SAW secara khusus. Misalkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk berzikir setelah salat 5 waktu. Dan beliau pun telah menuntun dan menerangkan caranya secara khusus. Konteks-konteks yang khusus yang tidak boleh diganti atau digonta-ganti dengan konteks lain. Beliau mengajarkan kita konteks zikir setelah salat 5 waktu. Setelah salam membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian setelah itu membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca 3 qul. Khusus pada salat maghrib dan subuh 3 qul masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan khusus pada salat subuh ada tambahan doa tanpa mengangkat kedua tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena dia telah terkena syubhat, justru yang dia baca adalah konteks-konteks yang sama sekali tiada tuntunan dari Nabi. Yang dengan itu dia telah meninggalkan konteks-konteks yang telah datang tuntunannya secara khusus dari Nabi SAW. Sehingga dengan itu dia telah meninggalkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dengan itu dia telah meninggalkan firman Allah yang berbunyi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, terima, amalkan. Dia justru meninggalkannya. Ya. Dan dengan itu dia telah terkena hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada tuntunan, yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dari sisi sebabnya, caranya, jumlahnya, waktu dan tempatnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi karena dia kena syubhat, dia tidak merasa dirinya telah berbuat salah. Justru dia menganggap dirinya telah cinta kepada Allah dan Rasulnya, telah berbuat baik. Ya, karena syubhat. Bentuk syubhatnya banyak. Ya, mungkin ada yang memberi syubhat, ya Nabi menyuruh kita untuk bersalawatan. Ini kan bagus Al-Fatihah kok yang kita baca. Ini kan bagus salam-salaman. Ya, kita bisa saling maaf-maafan, kita bersalawatan kepada Nabi. Masa nggak boleh sih? Atau syubhat yang lainnya. Ini kan demi kearifan lokal. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung tinggi. Dan seterusnya dari berbagai syubhat. Yang dengan syubhat-syubhat tersebut, dia telah meninggalkan ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dengan perbuatan dia tersebut, berarti dia lebih menjunjung tinggi kaedah kearifan lokal daripada mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi SAW dalam beramal. Tiada arti lagi sabda Nabi yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, dengan cara yang kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Dengan itu tiada arti lagi sabda Nabi SAW yang selalu beliau sampaikan di setiap awal khutbah Jumat beliau, yaitu ucapan beliau, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Ini 2 senjata syaitan. Yang pertama, syahwat. Dia menjerumuskan anak Adam ke pintu-pintu syahwat seperti zina, khamar, liwat, homo, mengambil riba, uang haram, merampas, membunuh. Ya. Yang kedua, syubhat. Nah, syubhat ini sangat berbahaya. Karena syubhat ini bisa menjerumuskan seorang anak Adam
kepada akidah-akidah kufur yang membatalkan Islamnya, kepada syirik, menyembelih untuk laut, ya, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Nah, meyakini ada selain Allah yang mampu mengatur alam semesta ini, atau menjerumuskan dia kepada bid'ah amaliyah, bid'ah yang tidak membatalkan Islam, tapi menjadikan dia seorang fasik dan terancam untuk tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara orang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka ahdatsu ba'dak, telah mengubah-ubah dan memperbarui agama yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bid'ah ini secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama al-bid'atul idhafiyah, kata Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu adalah dia melakukan suatu ibadah secara umum, ibadah itu telah dianjurkan, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi zikir setelah sholat 5 waktu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, tapi prakteknya dia justru dengan cara-cara yang tiada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada ibadah tersebut sudah ada tuntunan khusus dari Nabi, sudah ada konteks khusus dari Nabi. Dia justru merubahnya dengan konteks-konteks yang tiada tuntunan dari Nabi. Atau dia mengkhususkan suatu amalan dengan suatu cara yang khusus, di waktu yang khusus, atau di tempat yang khusus, dengan keyakinan khusus. Karena ada keutamaan ini dan itu, tanpa dalil yang mengkhususkan ibadah tersebut di waktu yang khusus tersebut, dengan tempat yang khusus tersebut, atau dengan keutamaan yang khusus tersebut. Sebagai contoh misalkan, dia mengkhususkan misalkan surat Al-Baqarah setiap malam Jumat. Secara umum baca Al-Quran boleh-boleh saja, Al-Quran, Al-Baqarah bagus. Nabi menganjurkan kita untuk perbanyak baca Al-Baqarah di rumah agar syaitan lari dari rumah kita. Tetapi mengkhususkan surat Al-Baqarah di setiap malam Jumat, ini tiada dalil yang mengkhususkannya. Tatkala dia menjadikan Al-Baqarah paket malam Jumat, ini jatuh ke dalam bid'ah al-idhafiyah. Nah, bahkan dengan dia melakukan bid'ah tersebut, dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Karena yang khusus di malam Jumat, surat yang dianjurkan secara khusus di malam atau di hari Jumat, itu justru surat Al-Kahfi, bukan Al-Baqarah, bukan surat Yasin, dan seterusnya. Beda halnya kalau dia membaca surat Al-Baqarah, Yasin, Ali Imran pada malam Jumat, bukan karena dia mengkhususkan malam Jumat dengan Al-Baqarah, Yasin, Ali Imran atau yang lainnya, tapi memang kebetulan malam tersebut dia sedang membaca Al-Baqarah. Ini nggak ada masalah. Misalkan ada orang sebelum masuk WC, sambil nunggu masuk WC, ya dia memperbanyak istighfar, dia bersolat kepada Nabi, tidak ada masalah. Tetapi tatkala dia menjadikan paket menjelang masuk WC adalah istighfar sekian kali, adalah salawat kepada Nabi, ini tiada dalil mengkhususkannya. Karena konteks khusus menjelang masuk WC bukan itu. Adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tatkala kita menegurnya agar tidak mengucapkan salawatan, istighfar dengan cara jumlah keyakinan khusus tersebut ketika dia mau masuk WC, bukan berarti kita melarang dia untuk bersalawat kepada Nabi. Demikian pula ketika kita menegur orang yang bersalawatan setelah salat 5 waktu, membaca Al-Fatihah, apalagi dengan suara yang keras mengganggu orang lain, yang orang yang memiliki akal sehat saja tidak akan membenarkan cara yang seperti itu, bukan berarti kita melarang dia bersalawat. Bukan berarti kita melarang dia baca Al-Quran, Al-Fatihah itu tidak baik. Tetapi kita melarang dia karena dia telah mengganti tuntunan Nabi SAW. Dia telah meninggalkan konteks zikir yang khusus datang dari Nabi SAW. Kenapa orang melakukan bid'ah yang seperti itu? Sebagai contoh, syubhat, karena syubhat. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah asliyah. Secara asalnya memang ibadah tersebut tiada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, misalkan dia mencontohkan salat 2 rakaat sebelum menggunakan rumah baru, menggunakan kendaraan baru, ya, atau ya, merayakan suatu perayaan ya, tanpa dalil dari Nabi SAW, ya, yang itu mungkin dilakukan oleh Nabi tapi beliau tidak pernah melakukannya selama 23 tahun, tidak dengan ucapan, perbuatan, tidak pula iqrar dari beliau, bahkan para sahabat pun beliau tidak melakukannya, seperti merayakan hari kelahiran beliau. Ini asli ya. Nah, kenapa orang jatuh ke dalam itu? Karena syubhat syaitan.
baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan dua senjata syaitan ini hanya dapat dipatahkan dengan dua senjata yang Allah terangkan dalam surat Alif Lam As-Sajdah. Pada firman wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan imam-imam di antara mereka dalam agama kami tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, agama kami, ayat kauniyah maupun syar'iyah. Seorang akan selamat dari seruan syaitan kepada pintu-pintu syahwat tatkala dia bersabar. Nah, di sini senjata yang paling ampuh melawan syahwat yang disuruh oleh syaitan ke dalamnya adalah sabar, bukan ilmu. Makanya terkadang dalam bab syahwat orang yang tidak lebih berilmu lebih selamat daripada orang yang lebih berilmu. Ada orang yang dia mungkin bukan syekh, bukan ustadz, justru dia lebih selamat dari pintu syahwat. Kenapa? Karena dia lebih sabar. Karena di situ mainnya, bahasa kerennya anak muda, mainnya bukan ilmu, mainnya sabar di situ. Ya. Yang paling menyelamatkan seorang di situ adalah sabarnya dia. Bukan berapa ayat yang dia hafal. Bukan karena dia telah menghafal hafiz Al-Quran, karena dia udah hafiz Sahih Bukhari, karena dia udah belajar ke Yaman, ke Saudi, ke Sudan, karena dia udah S1, S2, S3 dalam agama, bukan. Tapi di situ masalahnya dia sabar enggak? Dia banyak ingat kematian enggak ketika syaitan membukakan pintu zina di depannya? Ketika pintu khamar terbuka di depannya, ketika pintu riba, pintu uang haram, uang panas sudah di depan mejanya, 1M, 2M, 3M sudah diantar oleh para pejabat. Sabar enggak dia? Dan dia tidak mungkin bisa sabar kecuali ketika di hadapan pintu syahwat tersebut di hatinya hadir kematian. Di hatinya hadir alam barzakh. Dia ingat malaikat maut, dia ingat azab kubur, dia ingat padang mahsyar, dia ingat mizan, hisab, nasyrus suhuf, as-sirat, al-a'raf, al-qantarah, syurga dan neraka. Nah, beda-bedanya dalam bab syubhat. Tiada yang selamat dari syubhat, ideologi-ideologi yang menyimpang, yang dinisbatkan ke dalam Islam dan dianggap itu adalah ideologi yang islami kecuali orang berilmu. Yang akan selamat dari syubhat kristenisasi, misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin adalah orang yang berilmu. Tatkala dia memiliki ilmu tentang akidah yang benar. Yang akan mampu melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW adalah orang yang berilmu. Maka yang menyelamatkan seorang dari syubhat adalah ilmu. Dan yang menyelamatkan seseorang dari syahwat adalah sabar. Ini jihad yang kedua. Apabila seorang bersabar dari syahwat dan dia berilmu sehingga dia selamat dari syubhat, maka dia telah melaksanakan jihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihadul munafiqin. Jihadnya orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang memerangi Islam dengan argumentasi mereka dari dalam Islam. Berada di lingkungan kaum muslimin, di tubuh kaum muslimin, menampakkan kecintaan terhadap Islam. Tetapi kapan mereka memiliki kesempatan untuk mencela Islam atau menaburkan syubhat dari dalam barisan kaum muslimin agar kaum muslimin membenci Islam, meninggalkan Islam secara tidak sadar atau secara sadar. Jihad mereka adalah salah satu jihad yang sangat besar dalam Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman wajahidil kuffar wal munafiqin. Ya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ialah melawan orang-orang kafir dengan menggunakan Al-Quran, yang itu merupakan jihad yang sangat besar. Di firman Allah dalam surat Al-Furqan. Wajahidil munafiqin waghlidh alaihim, kata Allah. Ialah melawan orang-orang munafik. Ini dengan argumentasi kita. Membantah syubhat-syubhat mereka. Membantah syubhat-syubhat kaum misionaris yang berusaha mengkristenisasi kaum muslimin. Ya. Dan sebagian ulama menambah dengan jihad melawan ahlul bid'ah. Syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin melarikan manusia dari sunnah Nabi SAW. Ya. Seperti syubhat yang heboh beberapa bulan yang lalu, tapi alhamdulillah ditelan masa. Ya, walaupun syubhat tersebut mungkin ditelan masa, tapi tidak menutup kemungkinan korbannya semakin hari semakin bertambah. Syubhat bolehnya berzina. Saya langsung membahasakan bahasa syar'i. Karena inti daripada disertasi.
Ya, itu S3 apa? Disertasi. Inti dari isi disertasi dia itu adalah membolehkan zina. Hanya saja dia tidak berani berbahasa, ya, menggunakan bahasa syar'i. Karena setiap kalimat zina, ya, yang keluar dari mulut orang yang mendengarnya pasti memaknakan kepada makna yang negatif. Ya. Inti sari disertasi dia tersebut adalah menghalalkan zina, tiada lain. Itu intinya. Kenapa? Karena setiap hubungan antara dua lawan jenis tanpa pernikahan yang syar'i itu dalam Islam namanya zina. Kecuali wanita tersebut adalah budak sahaya dia. Nih, budak sahaya. Dan di zaman yang tidak ada jihad syar'i, tiada perbudakan itu. Budak itu ada, yang pertama di awal Islam dulu, budak-budak yang sebelum Islam, kemudian setelah Islam mereka tetap sebagai berstatus budak untuk majikannya. Yang kedua terjadi jihad syar'i antara Muslim, negara Islam dengan kafir harbi. Maka tawanan-tawanan mereka menjadi budak sahaya kaum muslimin. Namun ada hukum-hukumnya, di antaranya tidak tawanan tersebut telah dibagikan oleh penguasa suatu negara yang sah untuk individu kaum muslimin. Ia ikut jihad ataukah tidak. Maka isi disertasi tadi dua maknanya. Dia menghalalkan zina dan dia yang menganggap gadis-gadis zaman sekarang ini semuanya mereka budak sahaya sehingga boleh ente gauli. Subhanallah. Tapi anehnya sebagian kaum wanita justru senang dengan disertasi dia. Padahal dia telah menghina dan merendahkan kaum wanita baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karena kandungan dari disertasi dia tersebut, dia telah menganggap wanita yang disutubuhi di luar pernikahan, mereka adalah budak-budak sahaya. La haula wala quwata illa billah. Karena kena syubhat. Ya. Syubhat liberal. Ya. Syubhat misionaris. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Nah, bahkan yang dia halalkan suatu perbuatan yang sangat menjijikkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari sebuah riwayat bahwa seorang sahabat Nabi di masa jahiliyah sebelum masuk Islam pernah melihat kera, sekelompok kera merajam seekor kera yang telah berzina dengan betinanya. Tatkala sahabat tersebut melihatnya, dia pun ikut merajam kera tersebut. Syahid di situ, sebagian para ulama menyatakan bahwa kera saja merasa jijik dan menganggap kotor perbuatan zina. Anehnya seorang yang calon doktor justru membolehkan menghalalkannya. Lebih aneh dari itu, sebagian profesor yang menjadi penguji disertasi, ya Farhan, disertasinya tersebut dengan PD-nya menyatakan disertasi dia sudah sah secara secara akademik dan tidak boleh dibatalkan lagi. Ana khawatir saja mereka ini akan dirajam oleh kera-kera yang ada di muka bumi Indonesia ini nantinya. Dan semoga orang-orang yang menghalalkan zina ini dirajam oleh para kera kalau mereka belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada mereka. Dan dengan itu kaum muslimin, hendaknya kita sadar bahwa suatu pendidikan, tempat pendidikan, kalau tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, pasti menyesatkan. Itu kaidah dari Allah dan Rasulnya. Tiada ruang untuk berdebat untuk kaidah ini. Suatu pendidikan, kalau itu untuk beragama, ya, kalau tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pasti menyesatkan. Itu udah kaidah dari Nabi SAW. Nabi katakan, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal
Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, Al-Quran dan hadis-hadisku. Penyebutan Al-Quran dan As-Sunnah ini mencakup pemahaman para sahabat Nabi. Karena tidak sedikit ayat dan hadis telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa pemahaman para sahabat Nabi SAW adalah referensi umat Islam dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan secara generasi, hanya 3 generasi umat Islam yang dipuji oleh Nabi SAW keagamaan mereka. Generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Fadhalah bin Ubaid. Dan juga dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Maka jika seorang ingin menempuh pendidikan perguruan tinggi, ya, imma dia ambil dunia, ya, jurusan dunia. Kalau ingin agama, maka cari pendidikan yang di situ menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf sebagai sumber ideologi. Kapan Anda memasukkan anak Anda kepada suatu pendidikan agama yang sumbernya, landasannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka tunggu saja anak Anda akan menjadi liberal. Anak Anda akan menjadi misionaris. Dia sadari ataukah tidak? Anda sadari ataukah tidak? Dia akan menjadi Mu'tazilah, bahasa ilmiah akidah zaman dahulu. Akan menjadi Mu'tazilah, akan menjadi liberal. Ya, atau dengan nama yang lebih lembut lagi, sebagian orang tidak mau diketahui dirinya liberal dengan istilah Islam moderat. Atau dia akan menjadi dai yang menyuruh manusia kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan. Nah, dan itu amat berbahaya. Ya. Dan itu vonis dari Nabi SAW. Ingin selamat dari kesyirikan, kebid'ahan, Al-Quran dan As-Sunnah adalah petunjuknya. Barakallahu fikum. Jihad yang terakhir, yang keempat atau yang kelima dengan tambahan jihad melawan ahli bid'ah tadi adalah jihadul kufar. Jihad melawan orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa orang kafir dalam Islam terbagi menjadi 4. Dan tidaklah ada yang jatuh kepada pemahaman Khawarij atau Neo Khawarij seperti ISIS, Al-Qaeda, sehingga bermudah-mudahan di dalam melakukan bom bunuh diri, terjadinya bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot, ya, pengumuman terhadap tempat-tempat orang kafir yang secara syar'i, secara Islam tidak diperbolehkan, melainkan karena mereka tidak memahami rincian orang-orang kafir dalam Islam. Maka salah satu cara agar masyarakat atau kaum muslimin selamat dari paham radikal, dari ideologi terorisme, dari ideologi Khawarij, salah satunya adalah mengajarkan kepada mereka rincian orang-orang kafir dalam Islam. Dalam Islam, orang kafir itu ada 4 macam. Hanya satu yang halal darahnya dan hartanya. Yang 3 berikutnya itu haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk dirampas hartanya, dan haram untuk dihancurkan kehormatannya. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Kafir yang telah terjadi perjanjian genjatan senjata, perjanjian hidup damai antara negara kaum muslimin dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi SAW bersabda, "Wa man qatala mu'ahdan lam yajid 'arfal jannah wa inna riha la tujadu masjirata kadza wa kadza aw 40 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta jaminan keamanan. Baik tujuannya untuk berdagang, untuk liburan seperti para turis, ataukah tujuan lainnya. Jaminan keamanan yang diberikan untuk mereka baik dari pemerintah atau individu muslim. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim bahwa sahabiyah Nabi SAW yang bernama Ummu Hanik pernah memberi jaminan keamanan untuk individu musyrik Mekah masuk ke Madinah. Dari pribadi beliau. Bukan secara formal dari ketetapan Nabi.
Begitu individu musyrik Mekah tersebut masuk ke Madinah, beberapa sahabat Nabi SAW ingin membunuhnya. Bukan karena para sahabat radikal, tapi karena mengingat betapa bengisnya kaum musyrikin kepada kaum muslimin dulunya ketika mereka masih di Mekah. Nah, dan itu manusiawi. Kita melihat ada orang di tengah-tengah kita, dia sendirian dan dulunya pernah menyiksa kita, memutilasi anggota keluarga kita, merampas harta kita, pernah membunuh anggota keluarga kita, membunuh sahabat kita. Masa kita ingin bunuh? Saya kira tidak ada yang nggak punya sifat ingin balas dendam. Tapi dia sudah mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri kaum muslimin dari individu muslim, itu Ummu Hani. Begitu mereka ingin membunuhnya, Ummu Hani langsung pergi mengadu kepada Nabi SAW. Mendengar demikian maka Nabi pun berkata, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, saya jamin keamanan untuk individu musyrik yang telah engkau berikan jaminan keamanan untuknya. Setelah itu Nabi menjumpai para sahabatnya, menegur mereka dengan sabdanya, inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila orang yang paling rendah di antara mereka telah memberi suatu jaminan, maka hendaknya yang lain menjaganya. Apalagi jaminan tersebut yang memberikannya adalah pemerintah secara formal, seperti visa untuk para turis. Oleh karena itu kita sangat mengingkari, mengutuk aksi bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, bom di negeri-negeri orang kafir yang mereka kafir mu'ahad atau kafir musta'min. Bukan karena kita cinta kepada orang kafir, tetapi karena aksi tersebut memang bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam. Dan lebih parah lagi, yang melakukannya menisbatkan dirinya kepada Islam dan berpenampilan dengan sebuah penampilan secara Islam itu adalah penampilan yang mulia. Sehingga penampilan tersebut menjadi momok yang menakutkan. Suatu penampilan yang negatif. Karena aksi dia. Nah, yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar pajak. Hukum asal pajak itu diambil dari orang-orang kafir, bukan dari orang mukmin. Dan orang yang memungut pajak dari orang mukmin, Nabi ancam. Ini sabda Nabi. Bukan ideologi para pendakwah. Inna sahibal maks la yadkhul finnar. Pemungut pajak tempatnya neraka. Banyak pekerjaan lain. Sebelum malaikat maut datang, wahai saudaraku pemungut pajak, bertobatlah kepada Allah. Dan sebelum malaikat maut mencabut nyawamu, wahai pemungut pajak, mudahkan korban-korbanmu sebelum kamu resign. Semoga dengan engkau memudahkan kaum muslimin dalam masalah pajak, menutupi dosa-dosa yang telah kamu lakukan di dunia pajak sebelumnya. Ingat, kematian lebih dekat daripada tali sendalmu. Pajak diambil dari orang-orang kafir. Nah, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan bayar pajak. Karena kaum muslimin udah membayar zakat di dalam Islam. Gak ada lagi pajak terhadap kaum muslimin. Nah, apabila kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin membayar pajak dan tunduk di bawah pengaturan kaum muslimin, peraturan pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya. Tidak boleh dirampas hartanya. Allah berfirman dalam surat Taubah, hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Kecuali mereka telah menyerahkan pajak dan tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Yang keempat adalah kafir harbi, kafir di medan tempur. Selain dari tiga jenis kafir tadi, itulah kafir yang Allah katakan, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun engkau mendapatinya. Sayangnya sebagian orang membacakan ayat ini kepada anak-anak muda yang sudah dipersiapkan sebagai calon pengantin alias calon pelaku bom bunuh diri. Dibacakan ayat ini tanpa disebutkan rincian kafir. Sehingga mereka menganggap semua kafir yang mereka dapati boleh dibunuh. Dapat di Bali dibunuh. Dan seterusnya. Ada kafir dalam ayat ini. Kafir harbi. Kafir di medan tempur. Di medan jihad yang syar'i. Allah juga berfirman. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي سَبِيلِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Bunuhlah orang-orang kafir yang telah memerangi kalian di jalan Allah dan jangan berlebih-lebihan. Sekalipun hal itu dibolehkan, tapi ada aturannya dalam Islam. Ada aturan mainnya. Yang pertama, tempat-tempat ibadah mereka tidak boleh dihancurkan.
Anak-anak tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, kakek-kakek, nenek-nenek tidak boleh dibunuh kecuali tanpa sengaja. Mereka ditangkap, ditawan, setelah ditawan tidak boleh disiksa, harus diberikan makan, diperlakukan dengan baik, didakwahi, tidak boleh disiksa. Dan yang kafir yang boleh dibunuh pun setelah ditangkap nggak boleh dimutilasi, ya, dicongkel matanya, disilet, tidak boleh. Dibunuh dengan baik, tidak menyiksa. Lihat dalam Islam. Adapun kafir selain kafir harbi, Allah telah menyatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari daerah kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan penjelasan ini, apakah Anda masih mau menuduh Islam agama yang radikal? Dengan penjelasan ini, apakah Anda masih menuduh dakwah salaf adalah dakwah yang radikal? Hanya karena aksi atau sikap sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya dengan dakwah salaf, padahal dakwah salaf berlepas diri dan mengutuk aksinya tersebut. Lantas aksi tersebut dijadikan sebagai bahan untuk membuat orang lain takut kepada Islam dan membuat image Islam jadi rusak. Ya dan billah, ingat mati wahai saudaraku. Ingat mati, ingat mati. Dan jihad melawan orang kafir itu terbagi menjadi dua. Kafir harbiyah. Yang pertama jihadul ghuyum. Yang kedua jihadul mudafa'ah. Jihadul ghuyum kaum muslimin yang memulai penyerangan. Dan itu ada syarat-syaratnya. Ingat masih pada tetap kafir harbi. Syarat-syarat di antara syaratnya ada izin dari pemerintah yang sah. Bukan ketua ormas yang mengizinkannya. Yang kedua, kalau itu bukan fardhu ain, harus ada izin dari kedua orang tuanya. Ketiga, dia harus sudah berumur baligh. Ya. Yang keempat, ada kemampuan kaum muslimin. Karena kalau lawan lebih dari 2 lawan 1 itu diperbolehkan oleh dalam Islam agar kaum muslimin tidak melakukan. Yang kedua dari jihad melawan kufar yang harbi, kafir harbi adalah jihad al-mudafa'ah. Jihad bela diri. Mereka menyerang duluan maka kita melakukannya. Berapapun jumlah mereka, kita bela diri, menyelamatkan nyawa kita, kehormatan kita, keluarga kita dan harta kita. Baik, kita kembali lagi kepada hadis yang merupakan inti pembahasan hadis kita pada sore hari ini, bahwa Nabi menyatakan barang siapa yang mampu melakukan jihad melawan hawa nafsu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dialah mujahid sejati. Maka jangan sok-sok mengangkat bendera jihad melawan kafir, menjauhan ahli bidah. Kalau jihad melawan hawa nafsu aja ente selalu korban. Kita akan menegakkan keadilan. Kita akan memerangi kezaliman. Ente nggak sholat subuh. Bangun sholat subuh berjamaah aja nggak mampu. Melawan hawa nafsu untuk melakukan sholat 5 waktu berjamaah aja nggak mampu. Jihad melawan hawa nafsu untuk meninggalkan riba yang dosanya seperti mensutubuhi ibu kandung sendiri, Anda aja nggak mampu. Jihad melawan hawa nafsu untuk bersikap adil, bersikap kasih sayang kepada istri, kepada anak, memberi nafkah untuk mereka, itu aja kita nggak mampu. Mau berteriak melawan kezaliman, kita akan menegakkan keadilan, itu pun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Kata Imam Ibnul Qayyim, apabila musuh yang ada di antara lambungmu tidak mampu kamu taklukkan, tidak mampu kamu kalahkan, apalagi dengan musuh yang di luar lambungmu, syaitan, munafik dan kafir harbi. Nah, yang terakhir kata Nabi SAW di dalam hadis ini, wal muhajir man hajara ma'siyatallah. Hijrah sejati itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Dari sabda Nabi ini kita mengetahui jawaban untuk pertanyaan sampai kapan kita hijrah. Jawabannya sampai mati. Karena makna hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan kita wajib meninggalkan maksiat kepada Allah. Karena kita berada di dunia, di alam yang penuh dengan aturan.
kita akan hidup bebas, tiada lagi larangan setelah kematian. Ingin hidup bebas, maka bersabarlah di dunia ini dengan aturan Allah agar kamu bisa hidup bebas sebahagia-bahagianya di dalam surga. Minimal istri di dalam surga dari bidadari itu minimal 2 istri, Pak. Sebagian penduduk surga bidadari yang Allah berikan untuknya 70 bidadari. Andai kata bapak di dunia ini hampir kena stroke gara-gara nggak boleh poligami sama istri, insya Allah kalau ya Anda bertakwa kepada Allah menjadi penduduk surga, di dalam surga sebagian penduduk surga diberikan istri dari bidadari saja 70 bidadari. Ya. Minimal 2 bidadari dari surga. Di dalam surga boleh minum khamar. Ya. Yang tidak memusingkan, membuat pusing manusia. Berbagai nikmat tiada batasnya. Setiap apa yang diinginkan oleh nafsu kita Allah berikan. Tiada batasnya. Nah, tapi syaratnya harus bersabar dengan aturan Allah di dunia ini. Kita harus bertakwa kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau menjadi hamba Allah yang telah mengaturmu, yang telah mencipta engkau, yang telah menghidupkan engkau sampai engkau mati. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka kesimpulan dari hadis atau kajian kita pada sore hari ini, kita telah mengetahui mujahid sejati yaitu orang yang mampu melawan hawa nafsunya demi melakukan ketaatan. Dan yang kedua, kita telah memahami hijrah sejati dan sebuah berita gembira dari Allah untuk orang-orang yang mampu melakukan jihad melawan hawa nafsunya dengan firman-Nya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada Allah dan dia telah mematahkan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka syurga adalah tempatnya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Farhan. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.